akidah kita. Jadi kalau kita tidak bisa jaga akidah, kita ikut rusak dengan akidah. Kita bisa bekerja, tidak cukup aku meminta kepada Allah dan dari Allah dan berpuasa. Yang penting aku minta beribadah sekuat tenaga, pagi siang malam. Warung Az-Zahra, jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Karena kalau tersinggung berbahaya nih. Tapi memang harus tersinggung sih memang. Kalau kau tak berobat, kau tak akan sembuh penyakitmu. Itu zannal jahiliyah. Itu berpikir jahiliyah namanya. Wah, tenang. Belum selesai. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang saya tanya. Lebih banyak yang percaya seperti itu atau yang percaya bahwa yang menyembuhkan kami ini adalah Allah? Sehingga obat ini adalah wasilah yang Allah berikan untuk kesembuhan. Lebih banyak berpikir yang pertama apa yang kedua? Kalau kau tak belajar bodoh, kapan pintarnya? Inikah yang Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anak? Sekarang pertanyaannya dari kalimat yang saya sampaikan tadi, di mana letak Allah di situ? Kalau kau tak belajar bodoh, pertanyaannya di mana letaknya Allah di situ? Ada Allah di situ. Apa Bu? Asmaul Husna. Pertanyaannya kalau kau tak belajar bodoh, di mana Asmaul Husna ya? Di mana letak Allahnya di situ? Adakah kita meyakini bahwa yang mencerdaskan anak itu, yang mencerdaskan kita adalah Allah? Pernahkah kita tanamkan kepada anak, belajarlah. Tapi sebelum belajar berdoalah, karena hakikat yang mencerdaskan kita itu Allah, bukan karena belajar ini. Pernah kita katakan begitu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa pada Allah akan dicerdaskan oleh Allah. Itu tak. Kalau tak mau belajar bodoh bodoh, lantaklah. Tak akan naik kelas. Pertanyaannya, ada tak orang yang tidak belajar tapi pintar? Ada tak orang yang belajar mati-matian tapi tak pintar-pintar? Sampai kita katakan, mohon maaf, apa yang kita katakan? Ya gimana kau mau pintar? Belajar malas. Betul apa tak betul? Coba bayangkan. Mereka tak tanamkan akidah dulu kepada anak-anak. Yang mereka tanamkan kepada mereka adalah tentang cerdas atau tidak cerdas. Bayangkan sampai sejauh mana bahasa atau pikiran seperti ini yang merusak. Sampai membawa dunia pekerjaan. Kalau kau tak belajar, kau bodoh. Kalau kau bodoh, tak dapat pekerjaan. Kalau kau tak dapat pekerjaan, miskin sampai mati. Coba rusak iman kita dibuat mereka. Kalimat sederhana tapi mutu. Kalimat sederhana tapi dalam sekali tentang kerusakan akidah kita dibuatnya. Dhannan jahil. Hadirkan Allah dalam setiap urusan kita. Hadirkan, ajarkan anak-anak itu. Setiap mendapatkan kebahagiaan, kasih tahu sama mereka, nak,
ucapkan Alhamdulillah, karena sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita ini adalah ketentuan Allah. Pernah kita ajarkan begitu sama anak? Bahayanya, coba lihat betapa dampak kerusakan akidah kita dari dulu Pak sampai hari ini. Kita diajarkan untuk jauh daripada Allah sudah dari dulu. Coba bayangkan, salah memang begitu keadaan kita. Yang pertama, zannan jahiliyah. Yang kedua, ini baru zannan jahiliyah, tapi kita tak usah terlalu panjang memahaminya. Kapan waktu kalau kita ketemu kita sampaikan karakternya secara detail. Zannan jahiliyah. Yang kedua, hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah. Bapak Ibu tahu hukmul jahiliyah? Apa itu hukmul jahiliyah? Berhukum, berpegang pada hukum jahiliyah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih kuat mana di negara kita nih? Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum agama? Oh, ini berat nih permisalan. Memang begitu. Oke, kita geser Undang-Undang Dasar. Lebih kuat mana di tengah masyarakat hari ini? Hukum adat atau hukum agama? Yang berpegang teguh kepada adat jangan tersinggung. Lebih tinggi mana? Hukum adat atau hukum agama? Saya temukan Pak, saya temukan. Di mana ditemukannya? Saya tak sebut tempatnya. Tapi ini di Riau lah. Apa kata mereka? Kalaupun kalian menikah secara agama, tapi kalian tak menikah secara adat, kalian tak berhak tinggal di kampung ini, keluar, kami usir. Ini sudah hukum adat. Coba sampai sebegitunya. Lebih sakral hukum nikah hukum agama, nikah hukum adat ketimbang nikah dengan adat ketimbang nikah secara agama. Wah, para rusaknya dah parah itu. Udah sampai ke ubud-ubud itu rusaknya itu. Kalau Anda tak nikah secara adat, maka kami tak mau. Bahkan sampai orang tuanya, kalau tak mau ikut adat kami, cari perempuan lain, cari laki-laki lain. Jadi kalau sempat ada yang begini, itu memang dangkal betul akidahnya itu. Bukan dangkal lagi, rusak. Sudah rusak itu akidahnya. Ini Bapak Ibu, kenapa kita perlu sampai? Kebiasaan, tradisi yang salah, kemudian kita pahami. Tapi ada kosa tradisi yang tidak menyeleweng daripada agama. Kita berbicara yang menyeleweng, bukan yang tak menyeleweng. Sampai di sini paham? Pertanyaannya sederhana. Lebih kuat mana hari ini pegangannya? Hukum agama atau hukum adat? Satu. Atau lebih kuat mana? Hukum agama atau hukum undang-undang? Halo, Assalamualaikum. Aman Bapak Ibu? Hukmul jahiliyah. Kapan waktu kalau memang kita ketemu lagi dengan izin Allah kita bahas. Itu karakter jahiliyah itu. Karena dahulu begitu. Tidak ada agama. Kalau dahulu enaknya tidak agama itu belum nampak. Peran agama itu sedikit. Zaman Nabi agama tidak sebesar sekarang. Agama Islam zaman Nabi itu kecil, tapi kecil pengikutnya sedikit, bertahan dan kuat. Memang lawannya banyak hukum jahiliyah itu. Banyak. Perbudakan merajalela ketika dihapus sama Nabi, kami tak mau. Jelas tak mau. Kenapa? Karena kalau seandainya budak itu dimerdekakan, siapa lagi yang akan menjadi pembantu mereka? Nah, ini bahasanya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya. Itu poin yang kedua. Dan kapan waktu kita lanjutkan jika kita ketemu tentang masalah karakteristik jahiliyah. Itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada 4. Baik. Kembali kepada penyimpangan akidah. Yang ketiga. Nah, ini yang paling frontal ini. Ta'asub fanatik. Ta'asub fanatik. Ta'asub itu artinya asabiyah, itu artinya fanatisme. Fanatik. Kata Nabi dalam hadisnya, la taqdu fi dinikum. Kata Nabi, jangan kalian berlebihan dalam agama. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Tapi kita luruskan dulu pemahaman hadis ini.
Yang dimaksud oleh Nabi, jangan berlebihan dalam syabbah rijal bin nisa wa sabbah nisa bin rijal, la'anallah. Allah laknat tapi dia bisa berangkat. Sampai di sini Pak. Ini kasus fenomena yang paling sangat-sangat harus diperhatikan. Kalau sempat kita meyakini kebenaran perbuatan tersebut sekalipun ditutupi dengan keumrohan dia, itu rusak akidah kita. Coba bayangkan. Karena apa? Poin pertama, untuk para ulama yang bisa melakukan, yang bisa menjadi sebab penyimpangan akidah seseorang, kebodohan terhadap akidah yang benar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, kasus-kasus yang tadi saya sampaikan itu kasus-kasus sebagian kecil daripada perdebatan mereka yang ingin merusak nalar berfikir orang-orang yang sudah baik Islam mereka. Loh, terus bagaimana akidah yang benar? Yang Bapak Ibu pelajari, siapa yang mengajarkan, yang mengajarkan akidah? Sudah ada di sini kan Bosan? Ikuti, nalar dengan baik, terima dengan baik. Akidah itu kunci kebenaran. Akidah itu, kalau benar akidah kita, semua amal ibadah kita diterima. Kalau salah, satu saja akidah kita yang salah, satu saja pemahaman kita tentang akidah itu salah, rusak semuanya, bukan sebagian. Kalau Bapak Ibu saya sarankan, jika belajar akidah benar-benar didengarkan, meskipun kadang-kadang pembahasan akidah itu membosankan, tapi tolong diperhatikan baik-baik. Karena kalau saat sempat kita terpeleset, rusak. Itu yang pertama. Kebodohan terhadap akidah yang benar. Mengapa hari ini banyak aliran sesat? Di tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan 300 lebih muncul firqah sesat, aliran sesat. 300 lebih di tahun 2016. Pertanyaannya, sekarang tahun berapa? 2024. Lebih dari 300 aliran sesat yang eksis dan muncul dan masih bertahan sampai hari ini. Contoh, coba bayangkan, masih bisa bertahan. Apa masalah? Sampai ada yang mengatakan babi haram karena cacing pita. Bersihkan cacing pita kan? Kalau dah bersih cacing pita berarti boleh. Usaha akidah ya. Tapi ada kata begitu, banyak nak mengikutnya. Untung sudah klarifikasi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kata mereka apa? Ketika masa Nabi Lut diberikan azab karena gaib, suka sesama jenis. Sekarang Bapak Ibu lihat, mereka hari ini sengaja menampakkan di muka dunia bahwa eksistensi orang-orang yang gay, homo dan lesbi itu menjadi poin penting bagi mereka hari ini. Tak lagi tertutup terang-terangan nikah sesama dia, terang-terangan datang ke tempat nikah. Sama siapa pasanganmu? Ini laki-laki ini. Siapa yang bapak, siapa yang mama? Nah, ini bapak, ini mama. Itu terang-terangan nikahnya itu. Ketika ada orang yang melarang, menghujat, apa jawaban mereka? Satu orang yang menghujat, 1000 yang membalas hujatan tersebut. Apa jawaban mereka? Itu haknya mereka untuk pilih mau jadi apa itu urusannya. Kebebasan seseorang berbicara dan melakukan sesuatu menjadi salah satu model pendangkalan akidah. Sangat baik. Nah, ada lagi, ada fenomena yang terjadi. Saya mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, sebentar lagi ini penyakit musiman. Sudah saya bilang berkali-kali Bapak Ibu, penyakit musiman. Jangan bodoh dari agama. Jangan rusak akidah kita hanya karena sedikit saja. Apa contohnya? Pengucapan selamat Natal haram. Kata fatwa Majelis Ulama Indonesia haram. Jangan buat. Tak usah pakai